Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, mereka semua sudah dewasa. Tinggi Xie ini telah melampaui 1,8 meter, dan Lei Zhengyu telah melampaui 1,8 meter. Keduanya tampan, tetapi Xie biasanya memiliki senyum yang buruk di wajahnya, sedangkan Lei Zhengyu penuh dengan bau sakral. Semuanya berbeda, tetapi di antara murid-murid dengan usia yang sama di halaman dalam, mereka pasti sangat menarik perhatian. Siapa yang menjadikan mereka Shrek Seven Monsters? Apa yang kamu lakukan? Melihat ke ruangan yang berantakan, Lei Zhengyu menutupi hidungnya, berjalan dan membuka jendela untuk membiarkan udara segar dengan bau lembab dari Danau Haishen. Xie kembali duduk di sofa, terlihat kesepian dan bosan. Kamu sakit? Lei Zhengyu meliriknya, dan berkata dengan marah. Pertengkaran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka, tetapi mereka adalah teman sejati. Kepribadiannya dekat satu sama lain, dan mereka sedikit berbeda. Hanya saja Xie melompat sedikit lebih kuat. Xie tersenyum pahit, oke, semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa, jangan ganggu aku di sini lagi, cepatlah pergi. Ya. Lei Zhengyu berteriak aneh, aku masih bersemangat, kan? Mengapa kamu kram? Saya tidak setuju bahwa kami berdua mencoba bersaing satu sama lain. Xie merosot di sofa, tidak tertarik. Mata Lei Zhengyu bergerak sedikit, dan dia berjalan ke arahnya sambil tersenyum, aku tahu. Ini demi alasan. Yah. Lihatlah kehebatanmu. Tapi, ngomong-ngomong, kamu benar-benar boros. Setelah mengejar Yuanen sekian lama, aku masih belum berhasil. Aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Pergi. Xie berkata dengan marah. Lei Zhengyu memasukkan tangannya ke dalam sakunya, potong. Aku masih tidak mengerti pikiran kecilmu. Kita semua sudah dewasa tahun ini, dan pertemuan kencan buta di Danau Haishen akan segera diadakan. Semua murid halaman dalam yang berusia di atas 18 tahun dapat berpartisipasi. Kamu khawatir? Apakah Yuanen dikejar oleh orang lain? Atau apakah dia khawatir dia tidak akan punya kesempatan? Xie mendengus, kakak sangat tampan, bagaimana mungkin dia tidak punya kesempatan? Bahkan jika dia ingin memilih, Yuanen hanya akan memilihku. Jika aku tidak memilihku, tidak ada orang lain yang akan bermain. Lei Zhengyu terkekeh, belum tentu begitu. Benar. Beberapa senior di halaman dalam terlihat bagus dan kuat, dan ada banyak master armor berkarakter 2 karakter. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Yuanen akan memilihmu? Ini sulit untuk dikatakan. Xie memelototinya. Siapa yang berani merebutku, aku akan melawannya dengan putus asa. Lei Zhengyu berkata, oke, kamu, hanya kebajikanmu, masih putus asa dengan orang-orang? Jika aku Yuanen, aku akan mengabaikanmu. Kamu pantas mendapatkannya. Xie melompat seperti sabung ayam, hentikan pertemananmu. Lei Zhengyu mencibir, jika kamu memutuskan hubunganmu, kamu akan bangkrut. Tahukah kamu apa hal terpenting tentang mengejar seorang gadis? Xie berkata, jadilah orang yang berkulit tebal. Apakah kamu bukan orang seperti itu? Persetan. Oke, saudara itu sudah pergi, aku tidak akan mengajarimu lagi. Lei Zhengyu berbalik dan pergi. Xie bergegas dengan sprint, dan meraih Lei Zhengyu, saudaraku, kamu telah menang. Cepat dan ajari aku, tidak bisakah aku membuat kesalahan? Lei Zhengyu tersenyum dan berkata, idiot, percaya diri. Kamu. Jadi Anda tidak percaya pada diri sendiri, Anda berharap gadis lain berpikir Anda dapat dipercaya? Memang benar Anda memiliki kulit yang tebal, tetapi ketika Anda memiliki kulit yang tebal, Anda tidak dapat berpikir Anda memiliki kulit yang tebal. Anda harus percaya diri dan nakal. Anda menguntit Yuanen. Sudah banyak waktu. Tapi berapa kali Anda benar-benar mengaku padanya? Bukankah itu tepat untuk seagot blind date meeting? Meskipun gagal pada akhirnya, setidaknya Anda harus mengambil apa yang baru saja Anda katakan kepada saya di depan semua senior halaman dalam. Ekspresikan. Anda harus memberitahu semua orang bahwa jika ada yang berani merebut Yuanen dari Anda akan berjuang keras. Tunjukkan tekad Anda. Sekalipun Yuanen tidak menerima Anda, setidaknya jumlah saingan akan sangat berkurang. Dan, jujur saja ya, meskipun Dewa Yuanen cantik, dia memiliki semangat bela diri dari kera besar Titan. Dengan 2 palu besar di dalam dirinya setiap hari, sangat sedikit orang yang bersedia merebutnya darimu. Yang disebut membangunkan si pemimpi dan mendengarkan. Dengan kata-kata Lei Zhengyu, Xie tiba-tiba merasa tercerahkan. Iya. Aku tidak menyangka. Kupikir dia akan menolakku. Apapun yang kamu takuti, selama kamu bersumpah kedaulatan, kamu tidak akan takut? Newbie, saudaraku, aku berhutang padamu kali ini.
Tunggu aku membuat rencana dulu. Setelah pertemuan kencan buta selesai, aku akan mentraktirmu makan besar. Xie langsung menghidupkan kembali semangat juangnya. Dia orang seperti itu, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Hanya saja saya sudah berada di ujung tanduk sebelumnya dan merasa bahwa saya tidak akan dikenali oleh Yuanen. Pertemuan kencan buta Dewa Laut adalah pertemuan besar yang hanya dapat diikuti oleh murid-murid dari halaman dalam Akademi Shrek. Para murid di halaman dalam harus berusia lebih dari 18 tahun. Tradisi ini sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Para siswa Akademi Shrek benar-benar luar biasa, jadi sangat tidak mudah untuk menemukan pasangan yang layak bagi mereka di dunia luar. Oleh karena itu, banyak orang akan memilih pasangannya di Sigot Fate Blind Date Conference. Yang paling terkenal adalah Limbing Douluo Huo Yuhao dan Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong yang asli. Dikenal sebagai cerita generasi. Oleh karena itu, setiap kali pertemuan kencan buta Seagot Fate diadakan, itu juga merupakan waktu yang paling meriah di halaman dalam Akademi Shrek. Siswa dari luar akademi yang berusia di atas 18 tahun dapat datang untuk mengamati upacara tersebut. Ini adalah dorongan bagi mereka. Jika Anda ingin menjadi cantik di akademi, Anda harus berlatih keras dan berusaha keras untuk mencapai level master baju besi satu kata secepat mungkin. Kesempatan untuk pertemuan kencan buta. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum pertemuan kencan buta. Xie hanya mulai khawatir. Huh. Terdengar nafas yang berat, dan kemudian, tubuh besar masuk ke asrama Xie. Sulisi jauh lebih tinggi daripada dia lebih dari 3 tahun lalu, tetapi berat badannya juga meningkat secara proporsional, dan dia benar-benar gemuk. Putih dan gemuk, sepertinya dia membuat roti besar pemulihan. Sesuatu telah terjadi, sesuatu terjadi. Bagaimana situasinya? Xie dan Lai Zhengyu memandang Sulisi dengan heran. Sama seperti Xie dan Lai Zhengyu yang memiliki kepribadian yang mirip, kepribadian Sulisi agak mirip dengan Tang Wulin, meskipun penampilan Sulisi adalah tipe perut hitam yang khas. Orang yang benar-benar ingin menyinggung perasaannya biasanya sengsara. Namun, dia biasanya cukup tenang, tapi sekarang wajahnya yang gendut menjadi panik. Ada apa? Bisa bikin bingung? Tanya Lai Zhengyu curiga. Xie juga berkata, ya. Fatih, ada apa? Dengan kata lain, jika kamu tidak menurunkan berat badan, apakah kamu menghadiri kencan buta nasib Dewa Laut? Sulisi berkata dengan suara marah, mengapa saya tidak bisa berpartisipasi? Kakak punya cara. Sudah kubilang, Dai Yuner dan Long Yu ada di sini. Datanglah ke akademi kami. Siapa? Menurutmu siapa? Xie menatapnya dengan heran. Lai Zhengyu berkata dengan bingung, mengapa mereka terdengar begitu akrab? Kedua nama ini. Sulisi berkata, itu adalah akademi monster yang kami temui dalam kompetisi Elite Master Jiwa Muda Benua Kekaisaran Star Luo. Dai Yuner masih putri kerajaan Bintang Luo. Apakah kalian semua sudah lupa? Long Yu adalah monster Raja Naga Gunung Wuhun. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Lai Zhengyu dan Xie berubah, dan keduanya berkata bersamaan, untuk apa mereka di sini? Sulisi berkata, menurut berita yang saya dengar, dikatakan bahwa mereka ada di sini sebagai siswa pertukaran. Dan mereka langsung memasuki halaman dalam Akademi Shrek kita untuk belajar. Kita akan menjadi teman sekelas kita di masa depan. Apa? Ekspresi Zhengyu dan Xie menjadi aneh. Dai Yuner dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi Raja Naga Long Yu meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Dalam situasi 1 lawan 1, tidak ada dari 7 setan Shrek yang menjadi lawannya, dan Tang Wulin dipukul dengan keras olehnya dan hampir mati dalam pertempuran. Lai Zhengyu pernah kalah dari Long Yu, jadi ketika dia menyebutkannya, Lai Zhengyu tidak bisa membantu tetapi beberapa bayangan muncul di hatinya. Keduanya saling memandang, untuk apa dia di sini? Apakah dia menunjukkan? Meskipun mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka telah tumbuh sangat cepat dalam 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan yang jelas dibandingkan dengan Long Yu. Lebih dari 3 tahun yang lalu, mereka sudah berada di level Kaisar Jiwa Cincin ke-6 bergegas untuk itu. Dan itu juga Master Armor pertempuran 2 karakter. Setelah 3 tahun, bahkan jika dia tidak bisa menjadi Master Armor pertempuran 3 karakter, dia pasti akan lebih kuat secara keseluruhan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan sekarang. Setidaknya 1 lawan 1 sama sekali tidak mungkin. Sulisi mengangkat bahu, siapa yang tahu jika dia datang kepada kita untuk membalas dendam, bagaimanapun juga, saya adalah Master Jiwa Makanan, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian berdua meminta lebih banyak berkah. Saya memiliki saudari Xinglan untuk melindungi saya.
Apakah kamu sedikit baik? Lei Zhengyu memutar matanya dan berkata, menjanjikan? Aku tidak bisa makan. Kenapa kamu di sini? Oke, aku pergi. Aku harus mempersiapkan pertemuan kencan buta. Sulisi tertawa. Mata Lei Zhengyu berbinar. Fatih, kamu lihat senior mana di halaman dalam, datang dan dengarkan. Kamu bukan karena Wusi Duo atau Zheng Yiran. Dari keduanya, satu memiliki duri. Satu beracun. Hati-hati. Bab 732, bagaimana dia tidak ada hubungannya dengan saya? Sulisi memutar matanya, omong kosong, saya mengejar Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan. Saya sedang mempertimbangkan yang mana yang harus saya akui. Apakah kamu ingin mati? Lei Zhengyu dan Xie Xie berkata serempak lagi. Sulisi memandang mereka berdua dan tertawa, kalian berdua menjadi semakin seperti pasangan, aku pergi. Setelah berbicara, dia meremas keluar pintu dan segera melarikan diri seperti terbang menjauh. Xie Xie dan Lei Zhengyu saling memandang. Lei Zhengyu tiba-tiba melompat mundur dan berkata kepada Xie Xie secara verbal, jaga jarak. Kamu akan menjaga jarak dariku di masa depan. Kamu bisa menjauh. Dai berita bahwa Yuner dan Long Yu datang ke Akademi Shrek dan dikonfirmasi sebagai murid dari halaman dalam menyebar seperti api dan segera menyebar ke seluruh halaman dalam. Yang lain tidak memahaminya, tetapi generasi Shrek Seven Devils ini sangat mengenal mereka. Perasaan tak terkalahkan Long Yu sangat terpatri di masing-masing. Jika bukan karena Tang Wulin dan Guyu yang mengandalkan pengurungan elemen bumi dan penindasan darah, ditambah transformasi terakhir Shenlong, mereka tidak akan mampu mengalahkan lawan yang begitu kuat. Setelah pertandingan, bahkan Wu Changkong mengatakan bahwa dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak yakin bahwa dia pasti akan memenangkan Long Yu. Dapat dilihat betapa kuatnya pria yang dipuji sebagai talenta berusia 100 tahun di Kekaisaran Bintang Luo ini. Apa katamu? Jeritan Su Xiaoyan terdengar jelas bahkan dari jarak ratusan meter. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang lain dari Shrek Seven Devils juga menatap dua di depan mereka dengan tercengang. Setelah memasuki halaman dalam, di bawah pengaturan staf kampus, mereka akhirnya melihat Dai Yuner dan Long Yu datang dari jauh. Apalagi dari mulutnya mereka mendapat kabar yang luar biasa. Apa yang kami katakan itu benar. Dai Yuner berkata dengan serius, belum lama ini, kami baru saja menerima berita itu. Tang Wulin kembali ke daratan Douluo melalui kapal pesiar yang disediakan oleh markas besar Tangmen di Star City. Ada banyak ketidakpastian, tetapi kapal jarak jauh Tangmen selalu menjadi yang paling dapat diandalkan. Kita datang ke sini dengan cepat, dia belum kembali? Tiba-tiba menerima berita tentang Tang Wulin, selain dari Guyu yang masih diam di antara Shrek Seven Devils, semua orang terkejut dan terkejut. Tidak mati? Kaptennya benar-benar tidak mati? Dunia kecil runtuh dan dia tidak mati? Xie Xie berteriak aneh, dan langsung melompat dari tempatnya. Ekspresi kegembiraan. Lei Zhengyu juga melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Ada kecemerlangan aneh di mata Dai Yuner, saya juga terkejut, dan saya selalu mengira dia, untungnya, dia masih hidup. Saya percaya bahwa berita yang diberikan oleh Sekte Tang tidak mungkin salah. Kami ada di sini. Tunggu dia di sini. Ye Xinglan adalah orang yang lebih tenang, menatap Dai Yuner dan berkata, untuk apa kamu mencari Wulin? Dai Yuner tersenyum, tentu saja ada sesuatu yang penting. Dia adalah laki-laki saya, tangkap dia tentu saja saya harus datang kepadanya untuk mengetahui berita tentang Tang Wulin. Apa katamu? Semua orang memandang Dai Yuner dengan tercengang, bahkan lebih terkejut daripada berita bahwa Tang Wulin masih hidup. Wajah cantik Dai Yuner memerah, dan dia berkata dengan malu-malu, pada awalnya, saya memasuki dunia kecil itu bersamanya. Kita semua adalah pejuang di Tang Sekte Dou Soul Hall. Dia adalah Baisan, saya adalah Baisan. 7. Kami dibagi menjadi satu grup karena kesalahan. Nanti, selama ekspedisi Longgu, kami menghabiskan beberapa bulan bersama. Setelah bergaul untuk waktu yang lama, akan selalu ada perasaan, dan semuanya terjadi secara alami. Kemudian, tiba-tiba menghadapi bahaya besar, dia mengutus saya lebih dulu untuk melindungi saya. Kemudian dia kehilangan kontak. Saya telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan saya yakin dia akan baik-baik saja. Belum lama ini, akhirnya aku mendapat kabar darinya. Dia tunanganku, tentu aku akan datang kepadanya. Kalian semua adalah sahabatnya. Jika dia kembali, kamu harus memberitahunya bahwa aku ada di sini. Jika dia mau mengikuti saya akan kembali ke benua Xingluo bersama. Dia adalah permaisuri saya. Jika dia benar-benar tidak ingin pergi dengan saya, maka saya akan tinggal di sini, meskipun saya hanya warga sipil, saya bersedia.
Melihat pengakuan malu Dayuner, ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Tatapannya melayang ke arah Guyu tanpa sadar, tapi yang mengejutkan, ekspresi Guyu selalu tenang, tanpa perubahan sama sekali. Terima kasih telah membawa kembali berita tentang Wulin, tapi dia belum kembali. Kami telah menunggunya. Jika tidak ada yang lain, biarlah, kata Guyu ringan. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Sebuah sombong melintas di mata Dayuner, dan dia berkata sambil tersenyum, saya akan menunggunya di sini. Saya percaya bahwa jika dia kembali, dia pasti akan kembali ke akademi. Tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa. Guyu keluar. Guyu, jangan dengarkan dia. Ketika putri ini berbicara barusan, nada dan suaranya sedikit melonjak, tidak seperti semuanya jujur. Apalagi, berapa usia mereka 3 tahun yang lalu. Kapten itu baru berusia 15 tahun, bagaimana mungkin? Saya telah bersamanya selama beberapa bulan, kata Yixinglan dengan suara yang dalam. Xie berkata, tapi, orang-orang telah datang ke pintu. Jika tidak ada yang terjadi, mengapa Anda mengejar dengan terburu-buru? Namun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Kapten baik-baik saja. Ini berita bagus. Ketika dia kembali, biarkan dia yang mengatasinya. Naik. Semua orang mengangguk satu demi satu. Hal semacam ini harus ditangani oleh pihak-pihak itu sendiri. Bagaimana dengan dia tidak ada hubungannya dengan saya? Guyu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan pergi dengan cepat. Dia kembali, dan dia benar-benar kembali saat ini. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi dalam beberapa bulan. Mengapa kamu kembali saat ini? Tetapi saya tahu bahwa saya akhirnya menenangkan hati saya, dan itu menjadi kacau karena berita Anda. Mengapa saya ingin kembali? Mengapa saya ingin kembali saat ini? Apa yang harus saya lakukan? Semua orang saling memandang. Kami akan menunggu sampai Kapten kembali. Lebih baik menangani hubungan seperti ini antara pria dan wanita. Lei Zhengyu mengangkat bahu. Mereka benar-benar tidak dapat membantu Tang Wulin dengan ide apapun. Tetapi tidak peduli apa, semua orang dalam suasana hati yang baik saat ini. Tang Wulin baik-baik saja, dia akan kembali, apa yang bisa lebih baik dari ini? Berita yang lebih baik? Beberapa hari kemudian, di depan pintu masuk Akademi Shrek. Ketika Tang Wulin turun dari taksi bimbingan jiwa dan melihat pos jaga besar, dia tidak bisa menahan perasaan seperti dunia yang jauh. Sampai dia meninggalkan Longgu setelah itu, dia benar-benar tahu berapa lama dia tinggal di sana. 3 tahun 4 bulan. Butuh 40 bulan untuk menyelesaikan tugas mengubur semua tulang naga. Lebih dari 3 tahun telah berlalu dan dia sekarang umurnya 18 tahun, kira-kira umur 19. Kita semua harus tumbuh dewasa. Tapi, sekian lama tidak kembali, tidak tahu bagaimana rasanya menjadi perguruan tinggi. Mitra, aku kembali. Kalian semua masih kuliah kan? Naer, aku kembali. Aku mengkhawatirkanmu. Dengan perasaan yang rumit ini, Tang Wulin bergegas ke gerbang kota Shrek dan berciuman erat di dinding. Perasaan mudik membuatnya merasa di mana-mana penuh dengan antusiasme, masuk ke kota Shrek, semuanya begitu familiar. Tang Wulin tidak sabar untuk datang ke restoran mie familiar yang dibawa Sulisi, dan memesan 10 besar terlebih dahulu. Semangkuk mie bisa dimakan. Ketika dia meninggalkan lunas dengan bola naga, dia menemukan bahwa pondok tebing sebelumnya kosong. Ketika tidak ada jalan, dia hanya bisa menemukan jalan keluar dari hutan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menemukan sebuah mobil dan kembali ke kota Xingluo. Ketika dia tiba di kota Xingluo, dia hanya bisa meminta bantuan sekte Tang. Untungnya, Tangman memiliki kargo untuk perdagangan antara dua benua. Dan dia juga mendapat berita tentang misi dari sekte Tang. 2 tahun lalu, misi telah kembali ke benua Douluo. Bab 733 Kakak Dewi Senjata Naga. Sejak saat itu, setelah membayar sejumlah kontribusi, Tang Wulin menaiki kapal barang dari Tangmen ke Douluo Mainland. Kapal barang ini diserang oleh makhluk roh laut beberapa kali di laut, sehingga beberapa waktu hilang. Tapi akhirnya saya kembali. Ini perasaan mudik, perasaan ini sungguh luar biasa baginya. Tang Wulin sendiri tidak menyangka suatu hari nanti dia akan sangat mencintai Akademi Shrek. Setelah 10 mangkuk mie, kegembiraan yang sebelumnya dia tenangkan sedikit. Dengan bakat dan kekuatan semua orang, mereka seharusnya memasuki halaman dalam. Dalam lebih dari 3 tahun, mereka seharusnya telah mencapai level Master Armor 1 kata. Tetapi saya memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Setelah penundaan lebih dari 3 tahun di Longgu, meskipun ki dan darahnya telah membuat kemajuan pesat, kekuatan fisiknya telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan.
Namun, kekuatan roh telah disegel selama lebih dari 3 tahun dan tidak meningkat sama sekali, masih di tingkat dering keempat, mungkin karena berlalunya waktu, sekarang berada di tingkat 44. Pada usia 15 tahun, pada tingkat 44, itu cukup kuat. Tapi sekarang dia akan berusia 19 tahun, tapi dia masih di level 44. Dia mungkin dianggap yang terbaik di antara orang biasa, tapi dia tidak begitu baik di Akademi Shrek. Anda tahu, jika Anda belum mencapai kata pertama Master Armor Pertempuran pada usia 20, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam Akademi Shrek. Setelah kembali kali ini, saya harus cepat, tetapi saya tidak bisa membiarkan pasangan saya jatuh terlalu banyak. Saya sudah penuh dan dibayar. Tangulin langsung pergi ke halaman dalam Akademi Shrek. Dia tahu betul bahwa teman-temannya pasti ada di sana. Lebih penting lagi, dia tidak melihat adiknya selama lebih dari 3 tahun, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Naer dulu. Naer pasti sangat mengkhawatirkannya. Katakan padanya keselamatannya dulu. Berjalan ke gerbang halaman dalam Akademi Shrek, Tangulin menemukan bahwa dia tidak bisa masuk. Ada 2 penjaga lagi di pintu masuk halaman dalam, keduanya murid halaman dalam. Tanpa sertifikat identitas dari halaman dalam, seseorang tidak dapat masuk ke halaman dalam sesuka hati. Tangulin mengeluarkan komunikator jiwa yang tidak berguna selama lebih dari 3 tahun, mengisi energi komunikator dengan kekuatan jiwanya, dan kemudian memutar nomor yang dikenalnya. Bel berbunyi beberapa saat sebelum sisi lain terhubung. Tidak ada suara. Setelah koneksi, tidak ada suara di sisi lain. Naer. Tangulin berseru ragu-ragu. Kemudian, Tangulin merasa gendang telinganya akan meledak, dan teriakan datang dari sisi lain mikrofon. Tangulin terkejut dan hampir melemparkan komunikator jiwa ke tangannya. Bahkan 2 penjaga halaman dalam mendengar suara melengking dari mikrofon. Saudaraku, saudara, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Suara bersemangat Naer datang dalam sekejap, dan Tangulin tidak bisa menahan perasaan muncrat berdarah. Mendengarkan suara yang dikenalnya, dia hampir meneteskan air mata. Ini aku, Naer, ini aku kembali. Kamu di mana? Kamu di mana? Tangulin bertanya dengan tidak jelas dan tergesa-gesa. Aku di Pulau Seagot. Saudaraku, kau di mana? Nafas Naer menjadi jelas. Tangulin berkata, saya berada di luar gerbang halaman dalam, sekarang ada penjaga, jadi saya tidak bisa masuk. Kamu menungguku. Naer menjatuhkan 4 kata ini, Tangulin segera mendengar angin bersiul di mikrofon. Saudaraku, jangan menutup telepon. Aku akan segera ke sana. Oke, aku menunggumu. Wajah Tangulin sudah penuh kegembiraan saat ini. Dalam hampir selusin napas, Tangulin melihat cahaya perak terbang di halaman dalam seperti kilat. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya perak meluncur ke pelukannya. Aromanya penuh, tubuh elastisnya pas di lengannya, dan matanya penuh dengan rambut perak panjang. Hati Tangulin bergetar, tidak perlu bertanya, dia juga tahu siapa yang terjun ke pelukannya. Naer telah tumbuh lebih tinggi dan lebih berisi, dan dia sudah menjadi gadis besar. Dia tinggi, hanya setengah kepala lebih pendek dari Tangulin, yang sudah lebih dari 1,9 meter. Pada saat ini, dia melompat, kakinya melingkari pinggang Tangulin, lengannya melingkari lehernya. Tangulin terus menarik roknya ke bawah untuk mencegahnya pingsan. 2 murid halaman dalam yang berdiri di pintu masuk halaman dalam sudah tercengang. Rambut perak? Hanya ada 1 orang di akademi. Yang dikenal sebagai Dewi Pulau Dewa Laut? Naer Dewi Tombak Naga. Julukan Dewi Tombak Naga sudah ada lebih dari 3 tahun yang lalu, meskipun Naer jarang muncul, dia mengalahkan para pahlawan di kompetisi halaman dalam. Dengan tombak naga perak yang luar biasa, dia mengalahkan semua lawannya dan menjadi murid terkuat di pelataran dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Dewi seluruh halaman dalam, Dewi di mata semua murid laki-laki di halaman dalam. Hanya saja pada hari kerja, Dewi Tombak Naga ini selalu berada di Pulau Dewa Laut, dan mustahil bagi murid pelataran inti biasa untuk masuk ke sana. Sangat sulit bahkan untuk melihatnya. Jika Anda bisa mengatakan sepatah kata pun padanya, itu pasti akan membuat orang pingsan bahagia. Namun, pada saat ini, Dewi yang sempurna dalam pikiran mereka benar-benar cocok dengan pria dalam postur yang tidak menarik, melihat emosinya yang bersemangat, itu hanya. Tangulin dengan lembut membelai rambut panjang Naer dengan 1 tangan, dan diam-diam membuka tubuhnya dengan 1 tangan. Naer saat ini bukanlah Naer sebelumnya. Dia telah dewasa, dan karakteristik seorang gadis sangat cocok dengan Tangulin, yang merupakan kakak laki-laki, sedikit malu. Hei, Naer tidak menangis. Kakakku sudah kembali. Itu karena adikku tidak baik. Itu membuatmu khawatir. Saudara?
Mendengar dua kata ini, dua murid penjaga halaman dalam segera menjadi kagum. Ternyata itu adalah saudara laki-laki dari Dewi Pulau Poseidon. Aku bahkan tidak membiarkan dia memasuki halaman dalam sebelumnya. Bagaimana kamu mengatakan itu? Kamu mengungkapkan identitasmu sebelumnya. Bahkan jika Anda melanggar aturan, kami tidak akan menghentikan Anda. Tanggulin menepuk-nepuk kaki panjang Naer. Naer turun dan berdiri di depannya. Saat berikutnya, di bawah tatapan tertegun dari kedua penjaga, dia mengangkat kepalanya dan mencium pipi Tanggulin 2 kali sebelum melepaskan lengan yang menahannya. Mengamati Naer dengan cermat, Tanggulin tidak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Naer sangat cantik, dengan rambut perak panjang tersampir di belakangnya, mata ungunya sejernih batu kecubung. Tubuh ramping, pinggang ramping, dan kaki panjang. Perkembangannya sudah sangat bagus. Sepasang mata besar memandang dirinya berair, dengan cara itu Anda akan dianiaya sebanyak yang Anda inginkan. Tanggulin di mata Naer juga telah berubah. Dibandingkan dengan lebih dari 3 tahun yang lalu, dia lebih tinggi, dan kecantikan mudanya kini menjadi tampan, matanya dalam, dan dia sudah penuh dengan aura maskulin pria. Saudaraku, sudah lebih dari 3 tahun sejak kau pergi. Tidak ada kabar. Aku ingin membunuhku. Naer melemparkan dirinya ke pelukan Tanggulin lagi dan menangis. Tanggulin buru-buru memeluknya sebentar untuk menghiburnya. Jangan menangis, bukankah kakakmu akan kembali kali ini? Kakak tidak akan pernah pergi lagi. Oke. Jangan pernah pergi lagi. Jangan pernah pergi lagi. Naer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tanggulin dengan samar. Saudaraku, apakah kamu mencintaiku? Cinta. Tentu saja cinta. Kamu Naerku yang paling berharga. Tanggulin meremas hidungnya sambil tersenyum. Naer juga tersenyum, jumlah bicara. Bolehkah aku masuk sekarang? Apakah semua orang di sini di halaman dalam? Tanggulin bertanya pada Naer. Naer mengangguk, mereka semua telah memasuki halaman dalam dan mereka adalah generasi baru dari Shrek Seven Monsters. Sorotannya sangat besar. Kamu belum menjadi 7 iblis Shrek? Tanggulin memandang Naer dengan heran. Dia ingat bahwa kekuatan Naer sudah sangat kuat ketika dia pergi. Naer menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkannya. Saudaraku, ayo pergi, ayo masuk dulu, dan aku akan memberitahumu sambil berjalan. Kemudian dia menyeret Tanggulin ke halaman dalam, dan berjalan ke pintu. Buah pirnya yang indah dengan keindahan hujan tersenyum pada kedua penjaga. Keduanya tinggal sebentar, dan kemudian Naer menarik Tanggulin masuk. Itu saja. Kata Tanggulin tercengang. Naer tersenyum, saya kartu masuk Anda. Halaman dalam tetap sama, di ujung jalan ada patung-patung yang sudah tidak asing lagi. Patung-patung itu seringkali direnovasi dan akan bertahan selamanya. Naer membawa Tanggulin sampai ke tepi danau Dewa Laut. Saudaraku, mari kita pergi ke Pulau Seagot dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Saat dia berkata, Naer mengambil langkah maju, dan tiba-tiba, lapisan cahaya perak tiba-tiba bersinar darinya. Cahaya perak kecil berkedip-kedip, muncul di persendiannya masing-masing lampu perak ini seperti bintang perak, bersinar terang. Detik berikutnya, potongan baju besi menutupi tubuh Naer. Ketika Tanggulin melihat pola rumit pada baju besi pertempuran peraknya dan sepasang sayap naga perak terbentang di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, 2 armor pertempuran kata. Bab 734 Kamar Kerja Naer. Saya tidak melihat Anda selama lebih dari 3 tahun, dan Naer sudah menjadi ahli baju besi pertempuran 2 karakter. Dan dia bahkan bukan master armor perang kata. Naer tersenyum manis, mengangkat tangannya dan menarik Tanggulin, mengepakkan sayap di belakangnya, membawanya ke udara. Sekelompok kekuatan roh lembut menyelimuti tubuh mereka berdua, dan Tanggulin samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan roh Naer sangat kuat, jauh melampaui miliknya. Saat tubuhnya berkedip, orang itu sudah mencapai puncak Pulau Seagot. Sayapnya menyatu, membawa Tanggulin ke bawah. Armor pertempuran berubah menjadi sedikit cahaya dan diintegrasikan kembali ke tubuh Naer. Naer, kamu sudah menjadi Master Armor 2 karakter. Hitung bulannya, kamu baru berusia 16 tahun. Ya Tuhan. Kamu pasti Master Armor 2 karakter termuda di daratan. Itu harus memecahkan rekor. Benar. Tanggulin memandang Naer dengan kaget. Meski dia dan rekan-rekannya sudah sangat berbakat, mereka bekerja sangat keras. Tapi dia benar-benar yakin bahwa teman-temannya tidak akan pernah mencapai level Master Armor pertempuran 2 karakter dalam waktu sesingkat itu. Bakat Naer hanya melawan langit. Bahkan jika Long Yu menjadi Master Armor pertempuran 2 karakter, dia akan berusia hampir 20 tahun.
Menilai dari fluktuasi kekuatan roh Naer, bahkan jika tidak ada basis budidaya Kaisar Jiwa 6 Cincin, itu harus sama. Adikku sudah sangat kuat. Meskipun Tanggulin belum kalah, tingkat keterkejutan di hatinya cukup besar. Naer tersenyum, ini tidak penting, yang penting kamu kembali. Saat dia berkata, dia meraih tangannya dan melarikan diri seperti pulau seagot. Di sini Naer terlalu akrab dengannya setelah berputar-putar, dia membawa Tanggulin ke sebuah rumah kayu kecil yang dibangun di lereng gunung. Rumah kayunya tidak besar, dengan ruangan dalam dan luar, tapi sangat bersih dan segar. Udara di Pulau Dewa Laut jelas merupakan yang paling jernih dari semua tempat yang pernah dikunjungi Tanggulin. Itu tidak bisa dibandingkan bahkan di hutan. Ada meja, kursi, bangku, lemari pakaian, dan tempat tidur gantung di dalam rumah kayu tersebut. Tempat tidur gantung ditutupi dengan lapisan daun hijau tua yang besar. Saya tidak tahu bahan apa itu. Naer, apakah kamu biasanya tinggal di sini? Tanya Tanggulin. Naer mengangguk, ya. Saya tinggal di sini, saya sangat menyukainya. Dia mendorong Tanggulin ke bangku dan menuangkan segelas air untuknya. Ketika dia meletakkan gelas air ke tangan Tanggulin, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah lagi. Saudaraku, apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu dalam beberapa tahun terakhir? Apakah kamu merindukanku? Mengapa kamu tidak kembali begitu terlambat? Melihat mata merah Naer, Tanggulin tidak bisa menahan perasaan kesemutan di hatinya. Dia menghela nafas dan berkata, saya seharusnya kembali lama sekali. Tetapi saya menemukan satu hal dan saya harus melakukannya. Setelah itu, butuh waktu 3 tahun. Itulah mengapa saya kembali terlambat. Setiap kali saya mengantuk atau lelah, saya memikirkan Anda dan memikirkan semua orang, dan saya termotivasi lagi. Meskipun ini telah menunda saya selama 3 tahun, saya tidak menyesalinya. Suami saya memiliki panggilan dan melakukan sesuatu. Setelah menyelesaikan itu, hati saya merasa sangat bahagia. Dalam perjalanan pulang, kultivasi kekuatan roh saya terasa jauh lebih lancar dari sebelumnya, dan saya tidak memiliki gangguan. Setelah beberapa bulan perjalanan, kekuatan roh saya meningkat 2 tingkat, yang bahkan tidak berani saya pikirkan sebelumnya. Saya pikir, ya, dalam beberapa bulan perjalanan, budidaya kekuatan jiwanya telah ditingkatkan dari tingkat 44 saat dia baru saja meninggalkan lembah naga ke tingkat 46. Lebih penting lagi, dia juga menembus 2 dari 8 saluran meridian ganjil. 4 meridian ganjil lainnya dan 8 meridian juga jelas lebih ulet dari sebelumnya. Tanggulin sekarang sangat yakin bahwa dia dapat terus menembus penghalang dan mencapai level yang lebih kuat. Saudaraku, kamu pasti sangat menderita. Naer meraih tangan Tanggulin. Tanggulin tersenyum, tidak apa-apa. Hanya saja terkadang saya merasa kesepian, dan saya satu-satunya di tempat itu. Dia tidak pernah takut akan penderitaan dan kelelahan. Saya telah belajar menempa sejak saya masih muda. Dalam 3 tahun terakhir, penderitaan terbesar adalah kesepian. Jika bukan karena berbicara dengan lunas itu, Tanggulin benar-benar ragu dia akan menjadi gila. Tetapi bagaimanapun juga, dia bersikeras, pada saat ini, semua pikirannya tidak terhalang, serta hubungan fusi antara dirinya dan darahnya, dan bahkan interaksi dengan energi Raja Naga Emas lainnya disegel membuat Tanggulin mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Perhatian tampaknya tidak berarti apa-apa, tetapi setelah basis kultivasi mencapai tingkat tertentu, itu memiliki makna yang luar biasa. Naer, bagaimana denganmu? Saya pikir Anda sudah menjadi Master Armor pertempuran 2 karakter, apakah tingkat kultivasi Anda telah menembus cincin ke-6? Ketika Tanggulin memandang Naer dan mengangguk lembut, meskipun dia sudah menebaknya, masih ada keterkejutan di hati saya. 16 tahun, Kaisar Jiwa 6 Cincin. Belum lagi tidak ada orang di masa depan, saya khawatir itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, dia harus membuat armor perang, yang juga membutuhkan banyak waktu dan energi. Situasi Naer tidak bisa lagi dijelaskan dengan bakat sederhana. Tanggulin mengacungkan jempol Naer. Bagaimana dengan teman-temanku? Bagaimana kabarmu sekarang? Naer berkata, sejauh yang aku tahu, suasana hati mereka sangat rendah sejak kamu tidak kembali. Tapi setelah menjadi Shrek Seven Devils, mereka sekarang juga menarik perhatian. Objek. Mereka juga berlatih sangat keras. Sekitar setahun yang lalu, level kultivasi semua orang sudah mencapai ring ke-5 atau lebih. Sebelumnya, mereka semua sudah Master Armor 1 kata. Adapun untuk saat ini saya tidak begitu jelas tentang basis kultivasi spesifik. Setiap orang berada pada level Raja Jiwa bercincin 5, dan apakah mereka semua Master Baju Besi 1 kata? Aku tidak kembali dengan semua orang, dan itu pasti memengaruhi mereka untuk terus membuat baju besi perang 2 kata.
Lagi pula, cukup sulit untuk menempa armor perang psikis dua karakter. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Naer. Naer, aku belum pergi ke kampus untuk melapor setelah aku kembali. Aku akan pergi mencari guru dan melapor. Mari kita bicara nanti. Naer buru-buru berkata. Apalagi yang harus dilaporkan? Meskipun Anda tidak kembali pada awalnya. Tetapi karena kontribusi Anda ke akademi, akademi telah menyetujui Anda dan mereka untuk bergabung dengan halaman dalam. Artinya, selama Anda kembali, Anda akan menjadi murid halaman dalam. Saya pikir Anda harus menemukan kakek Cilong Douluo Suosi, orang tuanya pasti akan membantu Anda menangani semuanya. Kalau begitu, ada. Hari ini adalah acara besar di akademi, saya kira teman-teman Anda sekarang sibuk dengannya. Sesuatu. Jika kamu melompat keluar saat ini, itu pasti akan mempengaruhi mereka. Lebih baik memberi mereka kejutan. Tang Wulin tertegun sejenak, peristiwa apa? Naer tersenyum misterius dan berkata, nasib Dewa Laut pertemuan Kencan Buta. Tang Wulin tertegun, pertemuan Kencan Buta seagot Fatih? Apakah pertemuan Kencan Buta di halaman dalam? Tentu saja dia pernah mendengar tentang pertemuan Kencan Buta seagot Fatih, tetapi tidak terlalu jelas. Apa aturannya? Saat ini, ketika Naer menyebutkannya, dia menyadari bahwa dia telah mencapai usia yang cukup untuk dapat berpartisipasi dalam pertemuan Kencan Buta. Untuk sementara, aku tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Waktu berlalu begitu cepat. Saya sudah dewasa. Naer membisikkan beberapa kata di telinga Tang Wulin, mata Tang Wulin bergerak sedikit, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Maksudmu, selama kamu adalah seorang murid tunggal di halaman dalam dan kamu berusia lebih dari 18 tahun, apakah kamu harus berpartisipasi dalam seagot Fate Blind Date? Naer tersenyum dan berkata, ya. Sebenarnya, menurut aturan resmi di daratan, bahkan jika Anda sudah dewasa pada usia 16 tahun. Jadi saya sekarang sudah dewasa. Guru yang disetujui secara khusus, saya juga dapat berpartisipasi dalam pertemuan Kencan Buta ini. Konon ini dapat lebih merangsang siswa dalam pertemuan Kencan Buta. Persaingan untuk meningkatkan motivasi setiap orang untuk pengembangan masa depan. Ini adalah kebenarannya. Tang Wulin tidak mengetahui nama Dewi Tombak Naga karena saudara perempuannya sekarang ada di halaman dalam. Ketika secara resmi diumumkan bahwa Dewi Tombak Naga berusia 16 tahun juga akan berpartisipasi dalam pertemuan Kencan Buta ini. Bahkan murid-murid dari halaman dalam yang melakukan tugas-tugas di tempat yang jauh lari kembali. Bab 735 Anda masih tahu untuk kembali? Semua orang adalah kebanggaan surga, yang dapat dipastikan tidak akan ditembak apakah Dewi itu mewah. Penampilan, kekuatan, dan status Naer sebagai murid langsung dari Master of the Sea God Pavilion, tanpa ketidaknyamanan, menjadikannya puncak keberadaan di antara para siswa. Itu juga Dewi di benak semua siswa laki-laki. Anda ingin berpartisipasi juga? Tidak, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak terkejut melihatnya, berkata, kenapa? Kata Tang Lin tarik arti kata-kata dan berkata, kamu begitu kecil. Bagaimana tidak bisa hanya berpartisipasi dalam Kencan Buta saja sebagai saudara? Saya tidak setuju. Naer, Puci tersenyum, saudaraku, aku tidak menyangka kamu menjadi orang kuno. Tang Wulin berkata dengan wajah serius, aku saudaramu, tentu saja aku bertanggung jawab untukmu. Sebelum aku berusia 18 tahun, kamu tidak boleh jatuh cinta. Pernahkah kamu mendengar itu? Bahkan jika Anda menyukai seseorang, Anda harus melewati level saya terlebih dahulu. Adik saya sangat cantik, Anda tidak bisa begitu saja menawar orang lain. Naer tersenyum, jangan khawatir, saudara, bahkan jika saya menyukainya. Kamu akan puas jika kamu adalah seseorang yang sekarang. Tang Wulin terkejut, apakah kamu benar-benar menyukai seseorang? Naer mengangguk, tentu saja. Aku menyukaimu. Tang Wulin tertawa, kamu gadis ini, jangan selalu gunakan aku untuk menyingkirkanku. Jika kamu bersedia berpartisipasi dalam pertemuan Kencan Buta ini untuk bersenang-senang, jangan memilih siapapun secara impulsif. Oke, begitu. Jangan khawatir, bahkan jika saya menyukai seseorang, itu harus disetujui olehmu. Oke. Naer tertawa. Ya, hampir sama. Tang Wulin berkata dengan puas, baiklah, aku akan pergi ke Tuan Su dulu. Kemana aku harus pergi? Aku sudah lama tidak ke sini, dan aku tidak mengenalmu. Naer mengatakan, saya akan mengirimkannya kepada Anda, dan kemudian pergi ke guru. Kemudian mari kita kembali kepada saya untuk melihat Anda. Ngomong-ngomong, jangan berikan buletin panduan jiwa kepada rekan Anda, dan beri mereka kejutan pada pertemuan Kencan Buta. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, oke, dengarkan kamu. Apakah pertemuan Kencan Buta?
Wajah yang akrab itu tidak bisa membantu muncul di hati Tang Wulin, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi rumit. Lagi pula, dia masih muda, jadi bagaimana mungkin dia tidak merindukan seagot blind date conference? Tapi, pertemuan kencan buta ini, bisakah aku benar-benar berpartisipasi di dalamnya? Hati Tang Wulin bergerak sedikit, dan ekspresi wajahnya juga menjadi aneh. Dengan suasana hati yang rumit, Tang Wulin melihat tuannya. Chilong Douluo Chuo Si sedang minum teh di halaman, ketika dia melihat Tang Wulin yang membuka pintu, cangkir teh di tangannya bergetar, dan teh panas jatuh ke tangannya tanpa sadar. Wulin? Tuan. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Dengan desir, Chilong Douluo melompat dengan kecepatan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya, dan menariknya dari tanah. Kamu nak, kemana kamu pergi? Tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Apakah mungkin pergi kemanapun seperti dunia kecil? Tahukah kamu, aku hampir pergi ke sekte Tang bersama orang tua gila itu. Oke, kau kembali, orang tua gila itu menjadi gila. Dalam beberapa tahun terakhir, emosinya tidak seperti penampilannya. Aku ingin memberitahunya kabar baik secepat mungkin. Sebuah pesan komunikasi jiwa berlalu, kurang dari 3 menit, naga api Douluo Feng Bulu jatuh dari langit. Ketika dia melihat Tang Wulin, wajahnya tenggelam dan dia menamparnya. Tang Wulin tidak berani menghindar. Orang yang terhuyung olehnya tampak keras, tetapi tidak sakit. Orang tua gila, apa yang kamu lakukan? Jangan salahkan aku karena membersihkanmu ketika kamu gila di sini. Zuo Si sangat marah. Tang Wulin, kamu bajingan masih tahu untuk kembali. Aku bertanya padamu, apakah penempaan itu jatuh? Feng Wei berteriak pada Tang Wulin dengan tangan di pinggul. Tang Wulin tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah dia berteriak, dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, oke. Tidak ada yang tersisa. Sekarang puncak pandai besi tingkat 6 seharusnya ada di sana. Tunggu saja untuk kembali dan berbicara denganmu. Belajar pelatihan jiwa. Ikutlah denganku, aku ingin memeriksanya. Saat dia berkata, dia meraih Tang Wulin dan naik ke udara. Tunggu aku akan pergi juga. Aku ingin mengawasimu agar tidak merusak muridku. Chilong Douluo mengikutinya dari dekat. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, saya belum melalui formalitas untuk memasuki halaman dalam. Bagaimana dengan pertemuan kencan buta di malam hari? Dia masih mengenal Feng Wuyu dengan sangat baik, begitu dia memasuki keadaan tempaan, dia bahkan tidak peduli tentang bagaimana waktu di luar telah berubah. Tapi Feng Wuyu tidak bisa peduli, tapi dia tidak bisa tidak peduli. Dia akan pergi ke pertemuan kencan buta. Saya sangat ingin berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta ini. Apakah Anda berhasil atau tidak, Anda harus mencobanya, atau Anda bisa bersedia. Bagi Shrek Academy, setiap pertemuan kencan buta adalah hal yang paling dinantikan oleh siswa dewasa. Bahkan murid dari halaman luar yang gagal memasuki halaman dalam selalu senang saat ini. Salah satunya adalah dapat melihat kekuatan para senior pelataran dalam, dan yang lainnya adalah dapat memotivasi diri sendiri. Meskipun murid-murid dari halaman luar tidak akan mendapatkan hubungan cinta yang diakui oleh akademi, nyatanya, akademi tidak akan mengganggu hubungan cinta mereka. Hanya untuk akademi Shrek. Akan terasa sangat berbeda jika semuanya bisa dijangkau di seagot blind date. Itu dipuji sebagai penilaian cinta terindah di benua Douluo. Memverifikasi kekuatan satu sama lain, cinta sejati masing-masing. Oleh karena itu, meskipun pertemuan kencan buta takdir seagot tidak akan memberikan imbalan apapun untuk kencan buta yang sukses, pada kenyataannya, pertemuan kencan buta takdir seagot sangat terkenal di seluruh benua. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin datang untuk menonton upacara tersebut, tetapi menurut peraturan Akademi Shrek, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke halaman dalam untuk menonton konferensi kepercayaan ini. Hanya murid-murid dari halaman dalam, murid-murid dari halaman luar dengan usia yang sesuai, dan para guru yang dapat melihatnya. Ini juga membuat pertemuan kencan buta seagot semakin misterius. Selain itu, menurut aturan Akademi Shrek, setelah dua orang menerima satu sama lain pada pertemuan kencan buta seagot, mereka akan menerima berkah dari Liga Gunung Sumpah Pavilion seagot. Berkah ini akan dikirim oleh Master Pavilion seagot sendiri, tetapi sama, misalkan dua orang di masa depan saat ingin berpisah, Anda juga harus pergi ke Sigot Pavilion untuk menjelaskan alasannya. Pavilion Poseidon secara pribadi akan menengahi, dan hanya jika mediasi gagal, perpisahan diperbolehkan. Ini juga menambah lapisan perlindungan pada perasaan yang tidak terlihat. Bagi siswa Outer Academy of Shrek Academy, Poseidones Fate sendiri adalah sebuah legenda. Hingga kini,
Seagodas Fate Blind Date Conference bahkan menjadi salah satu motivasi para murid Outer Academy untuk masuk ke Inner Academy, dan rankingnya pun masih sangat tinggi. Konferensi Kencan Buta Nasib Dewa Laut sangat menarik. Berita itu sudah menyebar. Naer, yang dikenal sebagai Dewi Tombak Naga, juga akan berpartisipasi dalam konferensi Kencan Buta Nasib Dewa Laut ini. Meskipun saya tidak tahu apakah itu sebuah kutscene atau benar-benar berpartisipasi dalam Kencan Buta. Tapi itu sama mencengangkan dan mengejutkan. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak lahirnya Seagot Blind Date Conference, dan peraturannya telah disesuaikan dengan baik. Tetapi dalam analisis terakhir, masih perlu untuk memverifikasi kekuatan murid pelataran inti dan membantu mereka menemukan cinta sejati. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk memiliki Kencan Buta yang sukses pada pertemuan Kencan Buta. Ini adalah kebenaran fundamental. Pada titik ini, Akademi Shrek tidak masuk akal ingin mencari pasangan tanpa kekuatan? Kembali dan berlatih dulu sebelum berbicara. Tampaknya ini hanya pertemuan Kencan Buta sederhana, tetapi bagi siswa dari luar dan dalam, ini adalah kegembiraan dan motivasi yang sangat besar. Terlebih ketika siswa memiliki rasa memiliki dan ingin mengungkapkannya dalam pertemuan Kencan Buta. Bahkan lebih perlu untuk berkultivasi. Menurut statistik Akademi Shrek, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi peluang sukses di Seagot Blind Date. Ini adalah kebenaran yang sama. Apalagi, pada pertemuan Kencan Buta Nasib Dewa Laut, masih ada data lain. Anak perempuan mengaku kepada anak laki-laki bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Lebih dari 60%. Tetapi ketika anak laki-laki mengaku kepada perempuan, tingkat keberhasilannya relatif lebih rendah. Hal ini juga karena, di sebagian besar periode, masih banyak anak laki-laki di halaman dalam. Inilah yang disebut lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Lei Zhengyu dan Xie Xie berjalan berdampingan dan keluar dari halaman dalam gedung pengajaran. Berjalan di jalan raya, penampilan mereka membuat banyak orang melihat mereka. Pada saat ini, murid-murid dari halaman luar belum diizinkan untuk memasuki halaman dalam. Oleh karena itu, halaman dalam masih relatif sepi. Lei Zhengyu mengenakan gaun putih biasa dengan pola emas berbentuk bulu di atasnya, yang elegan, sakral dan mempesona. Mulia dan suci, tanpa rasa nouveau riche sedikit pun. Ini adalah pola tradisional malaikat suci mereka, yang sangat khas. Xie Xie, yang berjalan berdampingan dengannya, tidak kalah dengan dirinya, dengan gaun hitam dengan motif perak di atasnya, dan polanya seperti naga. Jika Lei Zhengyu adalah putra yang suci, maka dia seperti hantu yang berjalan di malam yang gelap. Keduanya berkulit hitam dan putih, dan keduanya tampan bagaimana mereka tidak terlihat saat berjalan bersama.